Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Pada saat ini, kami dari kelompok 9 Kimia B 2020 Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan materi dari struktur dan fungsi biomolekul yang berjudul vitamin larut lemak dengan diampu oleh Ibu Irma Ratna Kartika, MTech. Anggota dari kelompok 9 sendiri ada Fitria Dwi Arista, ada saya sendiri Frans Dika Alfrizi, dan ada Sabrina Nawal Novel Break Bajri. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Ada yang akan kita bahas sejarah vitamin, fungsi vitamin, sumber vitamin, rekomendasi dosis harian, sifat fisika dan kimia, mekanisme vitamin dalam tubuh, kelebihan dan kekurangan vitamin, serta jenis dan struktur vitamin tersebut. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah sejarah vitamin. Sejarah vitamin A. Pada pertama kali, ilmuwan Jerman Steppe pada tahun 1909 melakukan serangkaian percobaan pada tikus dengan memberi makan roti yang diremas dengan susu dan mengamati pertumbuhan eksperimental tersebut. Namun diamati bahwa pertumbuhan tersebut berhenti dan tikus-tikus itu mati. Berkelanjutan pada para ilmuwan di tahun 1914 menemukan unsur yang baru yang disebut faktor larut lemak A atau faktor pertumbuhan, dengan mereka menyimpulkan bahwa tubuh hanya mampu menyerap retinol dengan adanya lemak. Dan yang terakhir itu, hingga saat ini perkembangan dan aplikasi dari penemu-penemu sebelumnya sudah maju dengan perkembangan zat melalui bagian dari wortel, labu, atau sumber-sumber penghasil vitamin A. Selanjutnya adalah sejarah vitamin D. Sejarah vitamin D bukanlah proses yang pendek, yaitu dia bermulai dari Hess dan Anger pada tahun 1921 yang mengamati bahwa rakitis dan setahun kemudian mereka kembali mengamati pada anak-anak bahwa sinar matahari ini dapat menyembuhkan rakitis sebaik minyak ikan kod. Sedangkan berkelanjutan pada percobaan kunci yang dilakukan oleh McCollum dan rekan-rekannya pada tahun 1922. Pengamatan ini, mereka mengamati bahwa minyak ikan yang dipanaskan teroksidasi dan dapat menyembuhkan rakitis pada tikus. Dan akhirnya ditemukan faktor baru yang akan disebut vitamin D. Serta pada terakhirnya, Adolf Windaus pada 1928 mendapatkan Nobel atau penghargaan tertinggi karena studinya pada konstitusi sterol dan hubungannya dengan vitamin D. Selanjutnya adalah sejarah vitamin E. Pertama kali vitamin E ditemukan oleh Dr. H.M. Evans pada 1922 dari California dengan meneliti bahwa untuk mempertahankan kehamilan normal tikus betina diperlukan suatu substansi tak dikenal. Dan tikus jantan yang kekurangan bahan ini juga merasakan kelainan pada testisnya. Sehingga pada saat itu penemuan vitamin E ini disebut sebagai vitamin anti kemandulan. Nah, bahasa vitamin E ini sendiri ditemukan setelah pertama kali vitamin ini diisolasi dari minyak tepung gandum pada 1936. Next adalah sejarah vitamin K. Sejarah ini ditemukan oleh ahli kimia yaitu Paul Karab pada tahun 1939. Dan Paul ini memberikan nama vitamin K karena sifatnya yang dapat mengkoagulasikan darah atau membekukan darah. Dan diamati bahwa faktor ini merupakan kelompok senyawa yang terdiri atas phytokinon yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan metakinon yang berasal dari minyak ikan dan daging. Selanjutnya adalah fungsi vitamin.
Fungsi vitamin yang pertama. Vitamin A sangat berfungsi untuk kesehatan mata, seperti memperbaiki fungsi mata, mencegah degenerasi makula, dan mencegah glaukoma, serta baik juga untuk kulit dan saluran pencernaan. Vitamin A ini juga dapat mencegah penyakit berbahaya seperti kanker, diabetes, jantung, dan kardiovaskular, dan juga berfungsi atau berperan dalam merawat kesehatan kesuburan organ reproduksi manusia, baik itu pada wanita dan pada pria. Selanjutnya adalah fungsi dari vitamin D. Vitamin D ini sangat kita kenali dengan faktor pencegahan dan faktor pengobatan untuk tulang. Dia dapat mengobati kerusakan tulang seperti osteoporosis, nyeri tulang. Dia bisa meningkatkan sistem kekebalan, serta dia juga dapat mencegah beberapa penyakit berbahaya seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kelemahan otot, diabetes, dan lainnya. Next adalah fungsi dari vitamin E. Vitamin E ini lebih dikenal sebagai antioksidan. Antioksidan itu berfungsi untuk memperlambat proses kerusakan sel. Dia bisa mencegah penyakit otak, mengatasi masalah kardiovaskular, menangkal radikal bebas, serta mencegah penyakit kanker. Vitamin K, dia lebih kepada vitamin pembekuan darah, sehingga dia membantu proses pembekuan darah, mencegah terjadinya pendarahan parah, serta juga bagus untuk menjaga kesehatan hati dan mencegah penyakit-penyakit lainnya seperti sirosis hati. Yang ketiga adalah sumber vitamin. Sumber vitamin yang pertama, vitamin A atau retinol, itu dapat kita dapatkan dari tumbuhan, yaitu produk yang mengandung susu, sayuran-sayuran hijau atau sayuran berwarna kuning seperti wortel dan bayam, serta bisa didapat juga dalam buah-buahan. Sedangkan dari hewan bisa kita dapat dari minyak ikan kod, hati, mentega, dan daging. Untuk vitamin D, sumber tumbuhannya yaitu produk susu yang diperkaya vitamin D, serta jamur yang terkena sinar UV. Sedangkan dari hewan, vitamin D dapat ditemukan pada kuning telur, minyak ikan kod, dan ikan. Dan juga pada kulit manusia, ketika terpapar sinar matahari, kulit manusia akan memproduksi vitamin D. Lalu selanjutnya adalah sumber dari vitamin E. Dari tumbuhan, vitamin E bisa didapatkan melalui minyak nabati, seperti minyak biji gandum, biji bunga matahari, sayur berdaun hijau seperti bayam, kacang-kacangan seperti kacang almond, hazelnut, selai kacang, dan buah seperti alpukat. Lalu vitamin E juga dapat diambil dari hewan, yaitu minyak hati ikan, kuning telur, dan daging. Dan yang terakhir adalah sumber dari vitamin K, yaitu sumber dari vitamin K adalah sayur-sayuran berdaun hijau seperti brokoli, kubis, bayam, daun peterseli, daun kale yang mengandung vitamin K1, dan kacang-kacangan seperti kacang kedelai atau kedelai fermentasi. Sedangkan dari hewan didapat dari kuning telur, hati, dan mentega. Dan tubuh manusia juga dapat memproduksi vitamin K dengan bantuan bakteri di organ kita, yaitu di usus bisa. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Triadi. Materi keempat adalah rekomendasi dosis harian. Untuk rekomendasi dosis harian berdasarkan gender, untuk vitamin A laki-laki adalah 900 mikrogram per hari dan perempuan 700 mikrogram per hari. Vitamin D 5 mikrogram per hari dan untuk laki-laki, dan untuk perempuan 5 mikrogram per hari. Untuk vitamin E untuk laki-laki dan perempuan adalah 5 mg per hari. Untuk vitamin K untuk laki-laki 120 mikrogram per hari dan perempuan 90 mikrogram per hari. Berdasarkan umur, untuk vitamin A
umur 0 sampai 12 bulan 500 mg per hari, 1 sampai 3 tahun 300 mg per hari, 4 sampai 8 tahun 400 mg per hari, 9 sampai 13 tahun 600 mg per hari, 4 sampai 18 tahun untuk laki-laki 900 mg per hari, dan untuk perempuan 700 mg per hari. Untuk orang dewasa, laki-laki 900 mg per hari dan perempuan 700 mg per hari. Untuk vitamin D, umur 0 sampai 12 bulan 10 mikrogram per hari, untuk 1 sampai 3 tahun 15 mikrogram per hari, 4 sampai 8 tahun 15 mikrogram per hari. Begitupun untuk umur 9 sampai 13 tahun dan 14 sampai 18 tahun. Untuk orang dewasa 50 mikrogram per hari. Untuk vitamin E 0 sampai 12 bulan 5 mg per hari, 1 sampai 3 tahun 6 mg per hari, 4 sampai 8 tahun 7 mg per hari, 9 sampai 13 tahun 11 mg per hari, dan untuk umur 14 tahun sampai 18 tahun dan juga dewasa 15 mg per hari. Untuk vitamin K 0 sampai 12 bulan 2,5 mikrogram per hari, 1 sampai 3 tahun 30 mikrogram per hari, 4 sampai 8 tahun 55 mikrogram per hari, 9 sampai 13 tahun 60 mikrogram per hari, 4 sampai 18 tahun 75 mikrogram per hari, dan dewasa untuk laki-laki 120 mikrogram per hari dan perempuan 90 mikrogram per hari. Kemudian ada sifat fisika dan kimia dari vitamin larut lemak. Untuk yang vitamin A ada retinol. Sifat fisikanya yaitu berbentuk serbuk hablur berwarna kuning sampai dengan jingga muda. Untuk sifat kimianya, yang pertama, retinol ini tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dan dalam kloroform. Kemudian stabil terhadap panas, basa dan alkali, serta sensitif terhadap oksidasi bahkan dalam kondisi padat, terutama dalam bentuk alkoholnya. Kemudian vitamin D yaitu ergokalsiferol. Sifat fisikanya berbentuk kristal prismatik yang tidak berwarna. Sifat kimianya yang pertama, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, dan sedikit larut dalam minyak nabati. Kemudian sangat sensitif terhadap oksigen dan cahaya, dan stabil pada kondisi tanpa air, tanpa cahaya, tanpa asam, dan suhu rendah. Kemudian vitamin E ada tocopherol alfa. Sifat fisikanya cairan kental berwarna kuning kecoklatan. Sifat kimianya tidak larut dalam air, larut dalam alkohol, aseton, kloroform, eter, dan minyak nabati. Tidak stabil terhadap udara, cahaya, dan basa, serta sangat sensitif terhadap keadaan oksidasi, terutama dalam keadaan asam, dapat membentuk warna gelap saat dipapar oksigen. Kemudian ada vitamin K, yaitu phylloquinone. Sifat fisikanya yaitu berbentuk cairan bening berwarna kuning hingga amber, sangat kental dan tidak berbau. Untuk sifat kimianya tidak larut dalam air, sedikit larut dalam metanol, dan larut dalam aseton, benzena, kloroform, dietil eter, dioksana, etanol, heksana, petroleum eter, serta pelarut lemak dan minyak nabati lainnya. Kemudian stabil terhadap panas, udara, dan asam, tetapi tidak stabil terhadap basa kuat. Yang terakhir dapat mengalami reduksi, misalnya dengan natrium disulfit, tetapi dapat direoksidasi dengan bahan pengoksidasi lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Baik, yang selanjutnya adalah mekanisme vitamin dalam tubuh. Yang pertama ada mekanisme vitamin A. Karotenoid dan vitamin A dilepas dari protein di lambung. Kemudian ada retinol ester dihidrolisis di usus halus menjadi retinol. Beta karoten dipecah menjadi dua,
yaitu molekul retinaldehid dan mukosa usus. Kemudian diubah menjadi retinal ester. Retinal ester ditransport dalam saluran limfe, kemudian masuk darah ke hati sebagai bagian dari kilomikron dan beta lipoprotein. RBP membawa vitamin A sampai ke ginjal dan ginjal mengambilnya dari sirkulasi darah. Perubahan beta karoten menjadi vitamin A diatur dengan ketat, sehingga tidak terjadi penyerapan berlebihan. Sekitar 80-90% retinal ester diserap, sedangkan beta karoten hanya 40-60%. Faktor yang mempengaruhi penyerapan beta karoten ini bisa dari asal dan jumlah lemak dalam diet dan juga kecernaan dalam makanan. Sekitar 90% vitamin A dalam tubuh disimpan di hati, sisanya dalam depot lemak, paru-paru, dan ginjal. Ada suatu mekanisme kerja pada retina yang membutuhkan asupan vitamin A yang baik agar bisa berjalan dengan baik, yaitu siklus rodopsin retinal. Rodopsin adalah zat kimia yang berada pada retina, tepatnya di sel rod, yang peka terhadap cahaya dan membantu mata untuk melihat dalam kondisi lingkungan yang gelap. Rodopsin yang terkena cahaya akan terurai menjadi batorodopsin, dan kemudian terurai lagi terus-menerus menjadi zat-zat lain. Singkatnya, pada akhirnya zat ini menjadi metarodopsin 2 yang menghantar bayangan visual ke sistem saraf pusat. Kemudian metarodopsin 2 akan terurai menjadi skotopsin dan L-transretinal untuk menjadi cadangan rodopsin bila dibutuhkan. Vitamin A dalam bentuk L-transretinal dapat dikonversi menjadi O-transretinal sehingga dapat menjadi cadangan rodopsin ketika dibutuhkan dalam lingkungan gelap. Namun, waktu pengonversian dari vitamin A menjadi rodopsin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan konversi metarodopsin 2 menjadi rodopsin, sehingga hal ini dapat menyebabkan seseorang membutuhkan waktu yang agak lama sebelum mata terbiasa di tempat yang gelap. Selanjutnya ini adalah bagian mekanisme penglihatan yang lain yang bisa kalian lihat. Kemudian ada mekanisme vitamin D. Previtamin D mengubah vitamin D. Hati mengubah vitamin D menjadi 25-OHD. Ginjal mengubah 25-OHD tadi menjadi 1,25-OHD 2D. Hati adalah sumber utama untuk 25-hidroksilasi dan ginjal adalah sumber utama untuk 1-hidroksilasi. Kontrol metabolisme vitamin D menjadi metabolit aktifnya. 1,25-OH2D dilakukan terutama di tingkat ginjal, di mana kalsium, fosfor, hormon paratiroid mengatur kadar 1,25-OH yang dihasilkan. 1,25-OH2D mengatur regulasi fungsi kekebalan tubuh, tekanan darah, produksi insulin, dan pertumbuhan sel. Kemudian ada mekanisme vitamin E. Sebanyak 20-80% tokoferol diserap di bagian atas usus halus dalam bentuk misel. Penyerapan tokoferol dibantu trigliserida rantai sedang dan dihambat asam lemak rantai panjang tidak jenuh ganda. Transportasi dari mukosa usus halus ke dalam sistem limfe dilakukan oleh kilomikron untuk dibawa ke hati. Dari hati, bentuk alfa tokoferol diangkut oleh very low density lipoprotein masuk ke dalam plasma, sedangkan sebagian besar gamma tokoferol dikeluarkan melalui empedu. Tokoferol di dalam plasma kemudian diterima oleh reseptor sel-sel perifer low density lipoprotein dan masuk ke membran sel. Di dalam plasma, vitamin E diterima oleh sel-sel reseptor dan kemudian masuk ke dalam membran sel. Vitamin E diakumulasikan di bagian-bagian sel dengan radikal bebas paling banyak terbentuk yaitu mitokondria dan retikulum endoplasma. Vitamin E diangkut ke dalam darah oleh lipoprotein plasma dan eritrosit.
kemudian dibawa ke liver oleh kilomikron yang terjadi di dalam sintesis sirkulasi. Vitamin E diubah menjadi high density lipoprotein yang kemudian dapat diubah lagi menjadi low density lipoprotein atau very low density lipoprotein. Selanjutnya, vitamin E disimpan di dalam hati dan jaringan lemak. Yang terakhir ada mekanisme vitamin K dalam proses pembekuan darah. Saat terluka, pembuluh darah di sekitar luka segera menyempit untuk mengurangi kehilangan darah. Lempeng darah yang terkena udara menjadi lengket dan menggumpal untuk menutup luka. Trombin dan faktor pembekuan lainnya dilepaskan oleh trombosit. Dengan adanya ion kalsium, trombokinase mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin, protein plasma yang disintesis di hati dan membutuhkan vitamin K. Trombin mengubah fibrinogen protein plasma yang larut menjadi serat-serat fibrin yang tidak larut yang membentuk jalinan benang di atas luka. Saat darah mengalir keluar, eritrosit dan trombosit terperangkap dalam serat fibrin dan bekuan darah terbentuk, mengering menjadi keropeng yang kuat. Saat luka sembuh, kulit baru terbentuk dan keropeng terkelupas. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada vitamin A. Untuk vitamin A, jika kita kelebihan mengkonsumsi vitamin A itu yang dirasakan akan alergi, pusing, mual, dan nyeri sendi. Namun jika kita kekurangan vitamin A, itu akan menyebabkan rabun, infeksi saluran pernapasan, dan menurunnya daya tahan tubuh. Selanjutnya untuk vitamin D, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi vitamin D, maka yang dirasakan akan kita bisa menyebabkan keracunan, resiko kardiovaskular, dan juga bisa jadi kematian. Namun jika kita kekurangan vitamin D, itu akan menyebabkan depresi, demensia, osteoporosis, pneumonia, dan penyakit jantung. Untuk vitamin E, jika terlalu berlebihan vitamin E akan menyebabkan pendarahan yang berlebih, keracunan, sakit kepala, dan sakit perut. Namun jika kekurangan, itu akan menyebabkan konsentrasi menurun, gangguan reproduksi, dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Untuk vitamin K, jika kelebihan itu akan membuat pernapasan tidak teratur, meningkatkan keringat, dan juga pembekakan kaki. Namun jika kekurangan, itu akan menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan juga tergantungnya proses pembekuan darah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Selanjutnya adalah jenis dan struktur vitamin larut lemak. Yang pertama, untuk jenis vitamin A ada retinol, retinal atau retinaldehida, kemudian asam retinoat, dan beta-karoten. Kemudian untuk vitamin D itu ada dua, vitamin D2 dan vitamin D3. Untuk vitamin D2 itu disebutnya ergokalsiferol, dan vitamin D3 itu kolekalsiferol. Untuk jenis vitamin E ada dua. Yang pertama ini ada tokoferol. Tokoferol terbagi jadi 4. Ada alfa tokoferol, beta tokoferol, gamma tokoferol, dan delta tokoferol. Yang jenis kedua adalah tokotrienol. Yang pertama ada alfa tokotrienol, beta tokotrienol, gamma tokotrienol, dan beta tokotrienol. Untuk vitamin K ada vitamin K1, K2, dan K3. Untuk K1 disebutnya filoquinon, K2 menaquinon, dan K3 menadion. Baik, sekian presentasi dan materi dari kelompok 9. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Dengan ini kami akhiri presentasi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini teman-teman. Terima kasih.